Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, share, dan subscribe. Tangis pilu PMI asal Cianjur dalam keadaan sakit tidak mendapat perlindungan dari KBRI Baghdad. Tragis nasib yang dialami Anne Trisnawati 34 tahun pekerja migran Indonesia kelahiran Garut yang saat ini bertempat tinggal di Kampung Lewiliang Desa Sukamanah Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur. Tanggal 22 November tahun 2021. Pada tanggal 10 Desember tahun 2020 Anne Trisnawati diterbangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, menggunakan pesawat Qatar Airways kelas ekonomi, lalu transit di Bandara Qatar pada tanggal 11 Desember tahun 2020. Lantas Anne diterbangkan lagi ke negara Erbil dengan pesawat yang sama setelah menempuh perjalanan yang begitu panjang dan sangat melelahkan. Akhirnya Anne sampai ke Erbil pada tanggal 11 Desember tahun 2020. Saat ini Anne bekerja di Erbil sebagai pembantu rumah tangga di kota Erbil, negara Irak. Anne Trisnawati mengaku kepada awak media defakto.id, bahwa dirinya mendapatkan pelecehan dari majikan laki-laki, dirinya hampir diperkosa oleh majikannya namun Anne berontak. Karena perlakuan majikan laki-laki, Anne merasa takut dan tidak nyaman bekerja di rumah itu. Ditambah lagi majikan perempuan seringkali bersikap kasar, Anne pernah ditampar, dicekik, hingga disekap dikunci di kamar mandi. Dengan modus cemburu sehingga majikan perempuan tega menyiksa Anne sampai Anne dituduh mencuri uang dan jika Anne membuat kesalahan sedikit saja selalu dibesar-besarkan. Namun karena Anne baru pertama kali menginjakan kaki untuk bekerja di Timur Tengah khususnya di negara Erbil. Anne mengaku belum berani ngadu ke pihak agensi, dengan rasa takut, Anne pun terpaksa bertahan selama 3 bulan. Lantas Anne minta pulang ke agensi dan mengadukan semua yang dia alami di majikan pertama kepada Mr. Rohan. Sampai Anne mempunyai niat akan minta dipulangkan ke Indonesia kepada Mr. Rohan, karena merasa takut hal itu akan terulang lagi. Dengan rasa takut yang begitu besar karena perlakuan dari majikan pertama sehingga membuat Anne merasa trauma untuk bekerja di Erbil. Lantas Anne memberanikan diri untuk bicara kepada Mr. Rohan bahwa dirinya ingin pulang ke Indonesia, akan tetapi pihak agensi Malikurt sama sekali tidak menanggapi pengaduan dari Anne, malah Anne habis dimarahin sama Mr. Rohan. Anne disangka berbohong karena Anne tidak mempunyai bukti atas perlakuan majikannya lalu Anne dijual lagi ke majikan yang kedua. Dengan rasa takut Anne pun terpaksa harus kembali bekerja di majikan yang kedua. Akan tetapi nasib baik belum juga berpihak padanya. Di majikan yang kedua, Anne diperlakukan baik tapi Anne harus bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 malam, karena trauma serta pekerjaan yang sangat berat dan sedikit waktu istirahat sehingga membuat Anne jatuh sakit. Lalu Anne dibawa ke rumah sakit untuk berobat namun Anne tidak kunjung sembuh, akhirnya Anne minta pulang ke agensi, lantas Anne pun dipulangkan ke agensi oleh majikannya karena sakit Anne tak kunjung sembuh. Anne Trisnawati pulang ke kantor agensi Malikurt dalam keadaan sakit, tapi Mr. Rohan malah kembali memarahi Anne karena tidak mau bertahan di majikan yang kedua, padahal mereka tahu Anne keadaannya sangat lemah. Di kantor agensi Malikur, Anne malah diperlakukan tidak manusiawi, makan tidak teratur padahal mereka tahu bahwa Anne harus makan obat, bahkan Anne diperlakukan seperti penjahat, HP-nya dirampas uang gaji dan pegangan Anne pun dirampas, dengan alibi nanti jika Anne mau bekerja lagi baru uangnya akan dikembalikan. Selama 10 minggu Anne berada di kantor Malikurt, Anne sering jatuh sakit bahkan sempat kejang-kejang dan muntah darah. Namun semua itu tidak membuat hati dari pegawai kantor Malikurt terketuk, malah Anne sering diancam jika Anne tidak mau bekerja, maka Anne tidak akan bisa pulang ke Indonesia. Dalam keadaan masih lemah karena sakit lumayan lama, Anne dipaksa untuk bekerja lagi. Karena takut, Anne pun terpaksa mau untuk bekerja lagi, sama sekali tidak ada rasa iba dan belas kasihan pungkas Anne. Subairi suami dari Anne Trisnawati menjelaskan kepada awak media defakto.id. Karena khawatir dengan keadaan istrinya, Subairi mengaku telah mengadukan masalah yang menimpa istrinya di negara Erbil ke salah satu lembaga sejak tanggal 20 Juni tahun 2021, namun sampai saat ini belum ada kejelasan kapan istrinya bisa dipulangkan dari Erbil. Subairi juga mengaku bahwa dirinya telah menghubungi pihak KBRI Baghdad meminta pertolongan untuk istrinya agar bisa pulang ke Indonesia. Namun tidak ada respon yang baik dari pihak KBRI, petugas KBRI malah menyuruh istrinya untuk bertahan selama 2 tahun, jika istrinya tetap memaksa ingin pulang ke Indonesia, Subairi harus menyediakan uang ganti rugi sebesar $4.000 untuk agensi,
malah petugas KBRI bilang keberangkatan dari Indonesia memang sudah ilegal akan tetapi setelah tiba di Erbil sudah dilegalkan. Subairi mengeluh mendengar penjelasan dari pihak KBRI, dari mana kami mendapatkan uang sebanyak itu ujar Subairi. Jika tidak ada uang untuk ganti rugi ke agensi maka istri saya harus bertahan selama 2 tahun, dalam keadaan sakit seperti itu mana bisa bertahan. Kami ini orang tidak mampu, untuk makan sehari-hari saja sudah sulit, apalagi harus nyediain uang sebanyak itu, kenapa sama sekali tidak ada perlindungan kepada istri saya dari pihak pemerintah yang berada di KBRI Baghdad. Jika kami mempunyai uang sebanyak itu, saya tidak akan mengizinkan istri saya berangkat bekerja ke negara Erbil demi membantu ekonomi keluarga, sehingga istri saya harus mengalami hal seperti ini di negara orang ujar Subairi sambil menyeka air mata. Saya mohon perlindungan untuk istri saya kepada pemerintah Indonesia, dan saya mohon bantuan agar istri saya bisa segera pulang ke Indonesia dengan selamat, pungkas Subairi dengan wajah sedih, tim defakto.id melaporkan.